Kita kan ini kan nih Pak Chandra ya, Pak Chandra. Ibarat kita podcast aja, jadi kan podcastnya Bunda Ratu. Sehat prima sepanjang masa atau konstruksi hidup bahagia sepanjang masa ya Pak ya. Dengan minum air kowe steril, higienis, bersih, sehat. Nah gini Pak Chandra, saya kenalkan diri saya dulu ya. Saya ini kan kalau sumber income saya sudah passive income. Jadi saya di properti, di pertanian, di peternakan, di kesehatan, di pendidikan. Pernah saya itu mempunyai holding itu 16 divisi. Ya. Dan saya 2002 Pak, berarti 22 tahun yang lalu ya. Saya sudah punya perusahaan jaringan, saya ownernya. Jadi waktu itu saya cari produk dari Malaysia, waktu itu Gamat sama Biogreen, spirulina dan ini dan chlorella saya itu produk utamanya. Nah, saya pasarkan lewat jaringan. Nah, waktu itu karena ada sesuatu dan lain hal, masalah keluarga, saya pisah dengan suami saya waktu itu tahun 2003, berarti setahun kemudian, maka perusahaan itu jadi hancur. Suami saya tergoda sama perempuan lain gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya perjalanan hidup kan. Saya syukuri aja. Patah tumbuh hilang berganti, diselingkuhi cari ganti. Inilah suami saya yang sekarang gitu loh Pak. Nah Pak Chandra gini, kehadiran saya di kowe ini saya tertarik. Saya menyediakan waktu saya, ini hari Selasa ya ketemu Pak Chandra, saya senang sekali. Saya ketemu Bu Niken ini luar biasa semangatnya ya. Saya tadi malam itu saya paham artinya bahwa produk kue itu produk ya alat yang bisa menghasilkan air minum yang unggul ya dengan sistem RO reservoir osmosis, dan kata Pak Chandra itu ada plusnya ya dibandingkan dengan produk yang saya pakai ya. Tidak usah saya sebut ya produk yang saya pakai. Saya pakai produk itu sejak 2002 sampai sekarang masih pakai. Nah, kalau ada yang lebih baik kenapa tidak? Apalagi ada bonusnya. Kalau yang lama ini Pak, yang saya pakai sekarang itu saya waktu itu pertama 2002 itu dititip, dicoba selama 6 bulan gratis. Habis itu, nah Bu, alat sudah mau kami ambil, kira 6 bulan kan? Ibu mau beli apa bagaimana? Oke lah, bagus. Alatnya saya beli 5 Pak. Waktu itu masih sekitar 6 juta kalau nggak salah harganya waktu itu. Masih 6 juta Pak. Jadi saya 5 itu 30 juta. Tahun 2002 Pak, 22 tahun yang lalu. Nah, ketika Bapak menjelaskan malam-malam itu, oh ini bagus. Apalagi bisa kredit ya Pak ya. Beli dengan kredit. Betul. Nah, konsep saya Pak, saya tidak selling. Saya sharing. Berbagi. Ini loh kawan-kawan, ini nikmatnya memakai alat kue ya, kita bisa kredit. Apalagi yang 6 juta itu Pak. Berapa bulan 6 juta itu? Bisa pilihannya ada 3 tahun, Tuh. 5 tahun dan ada bunga nggak? Tidak ada. Subhanallah, luar biasa kan? Iya. Wah luar biasa nih Pak. Saya bisa dari Aceh sampai Papua. Saya bilang, kamu pakai ini aja, saya sudah pakai. Kamu udah gampang. Udah tinggal dibagi aja 6 juta bagi 36 ya. Berapa itu 6 juta bagi 30? Murah banget ya? Iya. Jadi, 6 juta, 200.000 sekian ya? Karena kan tiap tahun kan memang ada pergantian filter yang pasti. Ya itu lain, itu perawatan. Ya, nah biaya perawatan itu ditambahkan dulu dari angka tunainya. Setahunnya sekian, 2 tahunnya sekian, 3 tahunnya sekian. Baru di akumulasi. 36. Kenapa biaya perawatan harus dibayar duluan? Kalau saran saya jangan Pak. Biar ringan. Ya, jadi
Tapi nanti kita atur lah Pak sistemnya kan. Iya, yang dijual kan memang oleh Kowe terutama after sales service-nya. Jadi tiap 2 bulan sekali kan memang perawatnya datang. Iya, tahu saya. Tahu. Itulah kenapa. Ada yang sebulan sekali, 2 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali saya itu. Oh iya, gitu. Kita terus rutin tiap 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan datang untuk mengecek mengecek kondisinya yang terkini seperti apa. Kan di tiap rumah berbeda ya. Ya intinya gini Pak, saya ini kan pernah jadi owner, ya. Owner pemegang sahamnya Pak, pendirinya. Sama dengan perusahaan Bapak ini, cuman mungkin saya kelas tongkol lah, ini kelas kakap kan gitu kan Pak ya. Nah, jadi saya tuh levelnya owner loh Pak. Ya. Nah, owner membawahi direktur membawahi manajer. Nah, terus saya jadi leader puncak udah biasa Pak. Jadi dalam hal-hal seperti ini memang bisa dibicarakan. Ada leader-leader itu memang mendapatkan perlakuan khusus Pak. Nah, terus gini Pak, saya kan penganut paham holistik tadi, sumber income saya itu saya sudah passive income. Yang kedua Pak, saya ini profesi itu kemampuan yang melekat. Saya ini sangat dibutuhkan perusahaan Bapak. Kenapa? Saya kan sudah bilang sama Bapak bahwa Kowe ini adalah salah satu dari solusi untuk sehat, bukan satu Pak. Kalau orang dikasih kue saja, nggak dikasih duit, nggak dikasih nutrisi yang lain, nggak sehat juga Pak. Ya kan? Maka terapi saya itu, konsep saya holistik, metode saya regenerasi sel, terapinya satu Pak, zikir. Zikir itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Motivasi yang tidak akan pernah surut, motivasi karena Allah. Ingin berjumpa dengan Allah sehingga seluruh energi kita pusatkan, digerakkan ya menuju kepada satu titik, satu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Itu Pak yang membakar semangat. Yang lain tidak. Maka saya tadi ngelihat motivator tadi tuh, waduh, kasihan juga saya bilang gitu. Dalam hati saya aja. Tapi nggak apa-apa. Jadi motivasi yang tidak akan pernah surut, motivasi ingin berjumpa dengan Allah, termasuk di surga, itulah visi hidup kita dalam konstruksi hidup. Nah, yang berikutnya Pak, profesi saya itu ya motivator holistik saya. Oh iya, saya loncat lagi terapi tadi ya, terapi zikir tadi ya, terapi zikir. Zikir itu kita menyadari selama ini kita keliru ya, makan kita keliru, tidur kita keliru, olahraga kita keliru, dan kita selalu berpikir negatif ya. Kalau orang positif itu Pak selalu gembira dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Boleh sedih 1 detik, boleh kecewa 1 detik. Boleh cemas 1 detik karena kita manusia biasa Pak. Tapi tidak boleh larut dalam sedih, tidak boleh larut dalam kecewa, tidak boleh larut dalam cemas. Yang ada apa? Bersyukur dan bersabar dan bergembira semangat. Itu. Dan saya bisa memotivasi orang itu 10.000, 100.000 orang saya berani. Nah, itu terapi zikir ya Pak ya. Tadi pusatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita minta maaf perlakuan kita selama ini ya. Kita begadang, kita marah-marah, kita negatif, kita iri, kita dengki, kita sombong, kita hasut, kita adu domba. Itu harus dihilangkan. Mind and body cleansing. Pikiran kita harus dibersihkan. Itu saya belajar dari Hasan Al-Kifi, orang Kanada. Jadi setiap hari ini kita itu lintasan pikiran kita itu 66.000 negatif. Ya. Nah berikutnya Pak, terapi air. Setelah terapi zikir, nomor 2-nya terapi air. Air. Jadi pas. Jadi jus pakai air, colon cleansing pakai air gitu. Dan air harus 2 liter sehari. Gila kan ini. Apalagi air Causeway. Saya selama ini pakai produk itu sudah sama. Causeway ini plus gitu. Nah itu yang saya lihat, maka saya mau datang ke sini. Nah yang ketiga Pak, terapi nutrisi. Nutrisi unggul, makanan astronot Pak. Ya.
Yang keempat, terapi jus Pak, buah dan sayur yang segar. Yang kelima Pak, kalau orang yang gemuk ya mau cepat kurus, bisa terapi tumesen, disedot lemak yang nggak sakit, ada Pak, cepat instan bisa. Yang keenam, terapi akupuntur. Yang ketujuh, terapi pijat, macam-macam terapi Pak. Dan itu harus saling ini Pak, saling apa istilahnya. Yang kedelapan, terapi colon cleansing, terapi cuci usus. Cuci ususnya. Itu pakai air Causeway juga nanti Pak. Karena orang itu mestinya 6 bulan sekali dicuci ususnya Pak. Karena usus kita ini kotor Pak, ibarat selang. Bapak selang dari 100 meter, kan ada jamur, ada segala macam. Usus kita juga ada mucus plak namanya, kayak upil Pak. Itu dikembangkan oleh Bennett Jensen dan saya sudah ada sertifikatnya Pak. Gitu. Dan saya punya sertifikat iridiologi dan saya ada literaturnya. Gitu. Nah, jadi Causeway ini, alat untuk apa RO ini ya, itu bisa saya sharingkan Pak. Saya mau beli, nggak masalah. Saya justru senang, gitu loh. Nah, tapi nanti kita bicarakan teknisnya ya. Nah, misalnya Bunda mau berapa misalnya 50 unit. Nah, caranya begini bisa. Nanti kita edukasi masyarakat. Dan ini setiap manusia, hewan dan tumbuhan perlu air kue. Ya Pak. Ya kan? Nah, jadi market kita luas sekali. Ketemu monyet di hutan enyet, lu pakai kue ya. Gitu. Enggak saking luasnya gitu. Lah bener kan? Iya, betul. Lu jangan minum yang lain, lu minum kue aja. Betul nggak? Betul. Artinya luas sekali Pak. Nah, jadi maksud saya jangan selling Pak. Sharing. Berbagi. Untuk bisa sharing tentunya kita sendiri ya. Nah, iya, sharing apa sih Pak? Kayak saya bilang sama Bapak, Pak, saya itu beli beras di Cianjur enak sekali. Enak Pak. Nah, kalau tidak dipasarkan secara jaringan, saya nggak dapat apa-apa. Bapak dapat dari sana, Bapak beli di sana, enak. Saya nggak dapat. Tapi kalau dipasarkan melalui jaringan, saya kan dapat bonus dari perusahaan itu. Itu saya maksudkan Pak. Sharing aja. Saya nggak mau bilang, Pak beli aja, ini beras punya saya. Enggak. Pak mau beras enak gak? Saya sudah coba, enak sekali. Itu kalimat saktinya. Saya sudah coba. Saya sudah coba, enak sekali. Lah orang percaya dong sama Bunda Ratu Agung. Kalau Bunda Ratu Agung tuh loyo, jahat, ya orang nggak percaya. Itu loh Pak. Dan ini kita bisa edukasi kemana-mana, kita kasih ceramah. Nanti saya akan buat ini Pak, apa itu istilahnya itu TOT, trainer of trainer. Tapi jangan yang menyesatkan, nggak usah panjang-panjang trainingnya Pak. Trainer of trainer, baik product knowledge maupun sistemnya. Tapi yang pertama dimotivasi dulu setengah jam. Konstruksi hidup bahagia sepanjang masa. Bukan bangunan saja dikonstruksi Pak. Manusia pun harus dikonstruksi. Kalau nggak dikonstruksi, kehidupan manusia itu seperti layang-layang putus Pak. Gitu. Setuju ya? Kalau nggak setuju tolong baca ya. Setuju. Sampai saat ini masih setuju semua. Masih setuju semua. Cocok. Nah, jadi apa namanya? Yang pertama tadi udah ya terapi ya tadi ya terapi. Nah, jadi total terakhir sampai dengan terapi colon cleansing, cuci usus. Nah, jadi kue ini butuh seorang motivator. Tapi yang tidak menyesatkan. Masa tadi ada statement Allah bikin susah? Allah itu tidak pernah bikin susah Pak. Yang bikin susah diri kita sendiri. Bapak sering nonton Zakir Naik. Tolong nonton nanti di YouTube Zakir Naik. Itu logikanya. Gitu ya. Nggak boleh Bapak bawa-bawa agama tapi lalu bilang Allah bikin susah. Nggak ada dalam Al-Quran Pak. Saya pelajari Al-Quran dari juz pertama sampai juz akhir. Ini hari ini sudah juz ke-28 Bu. Besok 29-30. Lusa juz 1 lagi. Ya satu Julkaidah. Ya terus saya kasih terus. Nggak ada Allah bikin susah.
Allah itu maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha besar, maha kuasa. Nggak ada Allah bikin susah. Allah itu justru ingin kita itu bahagia, gitu ya. Nah, terus tadi udah ya terapi tadi. Nah, terus metode marketingnya Pak sharing. Lalu TOT Pak, trainer of trainer. Jadi Bunda Ratu itu difotokopi Pak, karena Bunda Ratu sendirian. Kalau difotokopi ada 20 seperti Bunda Ratu atau 30 seperti Bunda Ratu. Nanti saya training mereka. Kemampuan bicara, produknya. Jadi nanti ada protapnya Pak. Jadi pertama motivasi setengah jam, ini materinya. Nggak boleh beda Pak. A, I, U, babi, bu sama. Yang kedua product knowledge setengah jam. Yang ketiga sistem marketing setengah jam. Sudah, nggak usah lama-lama. 2 jam cukup. Tapi ininya sudah. Itu kita bisa kirim nanti kerjasama sama ICMI Peduli Umat. Saya ketua umumnya. Nanti masuk ke kementerian, ke kabupaten, ke provinsi, kemana-mana, ke presidenan, kemana-mana. Kepada yang terhormat Presiden Seknek, kami dari ICMI Peduli Umat ingin memberikan informasi yang sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami ingin memberikan penyuluhan selama 2 jam. Demikianlah permohonan kami, Bogono begini ini, hormat kami, Hajah Asma Ratu Agung Ketua Umum ICMI Peduli Umat. Begitu caranya Pak. Proposal ya? Iya, surat. Iya, proposal. Iya. Gitu. Kemana-mana. Terus kata Ibu Niken, belum bisa, gampang saya Pak. Gampang, saya itu dari Aceh sampai Papua jaringan saya ada. Sampai ke luar negeri ada. Sampai ke Cina juga ada. Kan kedubes-kedubes itu kan ada semua. Bisa saya kontak semua. Orang saya nggak mau maling, saya mau ngasih kok. Kalau nggak mau, gue pikirin. Ya, IGP. Betul nggak Pak? Saya sudah merasakan kenikmatannya. Kalau kamu nggak mau, ya sudah. Yang rugi dia. Bahasa agamanya Pak, bahasanya kulil hak walau kana murra, katakan kebenaran itu walaupun pahit. Ditolak juga nggak apa-apa. Biasa kok ditolak. Tapi biasa juga diterima. Itu niscaya pasti. Gitu loh. Nah, ini tuh ya 17 menit. Ya nggak masalah, ini kan podcast. Masih setuju? Lanjut. Terus tadi metode marketing ya, metode marketingnya itu sharing. Ya, sharing. Tapi kalau seperti tadi training itu training motivasi aja. Tapi kalau kita misalnya mau edukasi begitu aja. Nah, lalu ada lagi pemeriksaan Pak. Pemeriksaan iridologi atau pemeriksaan laboratorium, cek kolesterol, cek asam urat, cek. Itulah fungsinya klinik. Di sini harus ada klinik. Gitu. Di mana lah nanti kita cari, harus ada klinik. Klinik holistik, KOWI. Saya bisa jadi dokternya Pak. Karena saya kan magister kesehatan dan saya punya izin praktek. Gitu. Nah, praktek saya itu praktek alternatif. Karena di Indonesia itu dokter umum, dokter spesialis Pak, itu namanya diakui oleh ID. Itu ada SIP, surat izin praktek. Dokter umum, dokter spesialis itu Pak, itu dokter alopatik. Ya. Orientasinya obat dan bedah Pak. Bapak kalau ada tumor diapain? Dibedah. Terus Bapak kalau sakit kepala dikasih obat paracetamol. Orientasinya bedah dan obat. Jadi mereka itu nggak ngurusi utang Bapak. Misalnya Bapak ke dokter umum atau dokter spesialis. Dok, tolong dok, sakit kepala saya. Dikasih paracetamol. Dia hanya mengatasi gejala klinis saja. Sebenarnya dikasih paracetamol pun nggak hilang sebentar sakit lagi. Kenapa? Ternyata Bapak sakit kepala itu habis berantem sama istri. Nah, dokter spesialis dokter umum itu tidak menggarap itu Pak. Kalau dokter holistik ini mengobati dirinya, mengobati orang lain.
Di bidang apa Pak? Spiritual, keagamaannya, tauhidnya, religinya, mentalnya harus positif, berani, percaya diri, mandiri, melihat suatu kejadian itu harus dengan positif. Kalau spiritual tuh dia taat ibadah. Kalau dia Islam rajin ngaji, rajin puasa, rajin tahajud. Kalau dia Kristen rajin ke gereja. Kalau dia Hindu rajin ke pura dan lain sebagainya. Gitu loh Pak. Yeah. Kalau orang Kristen nggak rajin ke gereja, itu tanda-tanda spiritualnya sakit. Betul nggak Pak? Betul. Nah, ini presentasi nih saya sama Bapak. Disertasi S3 nih Pak. Yeah. Nah terus mental tadi ya, berani, percaya diri, mandiri, positif, senyum, ramah, santun gitu ya. Itu mental orang kuat ya. Terus sosial Pak, sosial dia bergaul, belajar, mengajar, cerdas ya. Intelektual. Nah ingat Pak, orang intelek itu bukan dia dokter, profesor, bukan Pak. Ada intelektual itu Pak, lawannya itu primitif. Ada profesor doktor orientasinya masalah, bukan orientasi solusi gitu. Nah terus tadi intelektual ya, fisik. Nah itulah perannya kowe. Bagaimana menyehatkan tubuh dengan minum 70% air itu adalah bagian dari tubuh kita. Jadi tubuh kita itu 70% air. Nah, kowe memberikan air itu, air sehat itu, Pak. Kalau Anda memberikan air yang nggak sehat, maka tubuh Anda tidak sehat. Kalau Anda minum air sehat yang disediakan kowe, Anda sehat. Yang terakhir Pak, finansial. Kowe menjanjikan finansial. Gitu loh Pak, bonusnya. Nah, jadi sudah ya. Apalagi ini baterainya sudah mau habis. Kira-kira jelas ya Pak ya? Cukup demikian. Jelas ya? Jelas. Cocok? Cocok sekali. Ada koreksi? Tidak ada. Tidak ada ya? Mantap ya disertasinya. Lulus ya? Lulus A ya? Lulus A plus. A plus. Jadi wajib pakai kue. Karena kue itu salah satu solusi untuk kesehatan fisik, mental, spiritual. Kan kalau di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Pak, penyakit itu cuma 2 macam Pak. Penyakit jiwa, penyakit fisik. Penyakit fisik itu 2 macam. Penyakit infeksi, penyakit non infeksi. Sudah itu aja. Jangan orang bilang orang susah tidur itu Pak, itu penyakit jiwa. Susah tidur aja. Pusing, cemas, sedih, kecewa, jengkel, nyalahkan orang, itu sakit jiwa itu Pak. Sakit jiwa itu bukan schizofren yang pinggir jalan telanjang, itu bukan. Oke Pak, ini sudah mau habis waktunya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Kita upload ke YouTube. Mantap. Berikutnya saya kalau produk nggak masalah bagi saya. Yang penting nanti sistem pembayarannya, bonusnya bagaimana. Kita akan sharing ke seluruh dunia. Ke monyet di hutan pun nggak masalah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.